Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Proses naturalisasi Ula Romeni sudah masuk ke DPR RI. Dua pemain lain dikabarkan segera menyusul. Kabar tersebut diungkap Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas. Dia menyebut, proses naturalisasi striker Oxford United itu sudah rampung di kementerian yang dipimpinnya. Naturalisasi sudah selesai kemarin, ada satu. Saya lupa siapa namanya. Kalau gak salah Ula Romeni, tutur Supratman dalam wawancara khusus. Supratman juga menyebut selain Ula akan ada dua pemain lagi yang segera diproses naturalisasinya. Namun, dia tak menyebut nama sang pemain. Saya dengar masih ada dua lagi menyusul. Buat kita, siapapun itu sepanjang bisa membuat merah putih berkibar setinggi-tingginya wajib kita dukung, ucapnya. Dua pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi, satu di antaranya adalah Jairo Riedewald. Satunya lagi sempat muncul nama Mitchell Bakker. Namun, nama terakhir sudah dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ketiga pemain tersebut nantinya ditargetkan bisa segera merampungkan proses naturalisasi sebelum Maret 2025. Sehingga, ketiganya diharapkan sudah bisa tampil saat Timnas Indonesia melakoni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, tim Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert akan sowan ke Sydney Football Stadium, markas Timnas Australia, pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret mendatang. Alur proses naturalisasi Ula Romeni gabung Timnas Indonesia, hingga Sumpah WNI. Kisah perjalanan Ula Romeni menuju status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dimulai dari momen penting ketika bakatnya di lapangan hijau menarik perhatian PSSI. Pemain asal Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kemampuan Romeni sebagai penyerang serba bisa menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Persetujuan pemerintah dan DPR. Setelah dokumen lengkap, permohonan naturalisasi diajukan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kemenpora. Presiden kemudian memberikan surat rekomendasi yang dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam rapat Komisi 10 DPR RI, permohonan Romeni dibahas dan disetujui, mengingat kontribusi yang diharapkan untuk sepak bola nasional. Pengambilan Sumpah WNI. Tahap terakhir adalah pengambilan sumpah setia sebagai WNI, yang dilakukan di hadapan pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Dalam upacara ini, Ula Romeni secara resmi menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia, meninggalkan kewarganegaraan lamanya, dan berkomitmen untuk membela negara, termasuk melalui dunia sepak bola. Pemain Royal Antwerp, Jairo Riedewald digadang-gadang akan menjadi naturalisasi Timnas Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace itu diketahui berdarah Maluku. Nama Jairo Riedewald ramai jadi perbincangan setelah Patrick Kluivert selaku tukang baru bagi Timnas Indonesia menyebut namanya sebagai calon pemain naturalisasi. Patrick Kluivert bahkan mengaku sudah membujuk Riedewald agar mau bergabung dengan skuad Garuda asuhannya. Senada dengan Kluivert, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo juga menegaskan bahwa PSSI tengah fokus pada proses naturalisasi Jairo Riedewald. Dito mengungkapkan hal itu sekaligus meluruskan rumor naturalisasi Mitchell Bakker. Kami fokus dengan Ula Romeni dan Jairo Riedewald, dan mencari opsi satu pemain lagi, ujar Dito. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah naturalisasi Jairo Riedewald tidak menabrak aturan FIFA? Pasalnya, Jairo Riedewald pernah memperkuat Timnas Indonesia sebanyak 3 kali. Jairo Riedewald memperkuat Timnas Belanda pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016. Dia tampil saat Belanda kalah 0-3 dari Turki. Kemudian, dia juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016.
Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Kalau merujuk pada aturan FIFA, disebutkan bahwa seorang pemain tidak bisa dinaturalisasi kalau sudah membela timnas negara lain lebih dari 3 kali. Regulasi ini tertuang dalam pasal 9.c Statuta FIFA yang terbit pada 2021. Pemain tidak bermain lebih dari 3 pertandingan internasional tipe A dengan mewakili asosiasinya, baik di kompetisi resmi maupun bukan kompetisi resmi, bunyi pasal 9.c Statuta FIFA. Nah, Jairo Riedewald pas hanya 3 kali membela timnas Belanda, tidak lebih, baik itu di turnamen resmi maupun turnamen tidak resmi. Selain itu, ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Dengan begitu, PSSI tak perlu harap-harap cemas sebab peluang Jairo Riedewald untuk memakai jersey timnas Indonesia terbuka lebar. Ex-pemain Bayer Leverkusen ini bisa bela timnas Indonesia tanpa proses naturalisasi. Mantan pemain Bayer Leverkusen, Reno Munz digadang-gadang bakal membela timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Hal itu kemungkinan besar bisa terwujud mengingat Reno Munz bisa masuk ke dalam skuad Garuda tanpa perlu melalui proses naturalisasi yang tak jarang memakan waktu panjang. Berdasarkan situs Transfermarkt, pemilik nama lengkap Reno Maurice Munz itu lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 silam. Dalam statuta FIFA pasal 7 menyebut, pemain yang lahir di negara tertentu, dalam hal ini Indonesia, bisa memperkuat tim nasional negara tersebut tanpa melalui proses naturalisasi. Hal tersebut tetap berlaku sekalipun ayah dan ibu. Reno Munz merupakan warga negara Jerman, alias tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Karir sepak bola Munz bisa dibilang sedang berkembang. Pada 2022 ia sempat menjadi bagian dari Bayer Leverkusen U19. Bersama klub tersebut, Munz tampil sebanyak 38 pertandingan hingga musim 2023-2024. Bermain sebagai bek tengah, ia berhasil menyumbang 2 gol. Pada 1 Juli 2024, Reno Munz bergabung ke klub divisi 2 Liga Jerman atau Bundesliga 2, yakni Greuther Fürth. Bersama Greuther Fürth, Munz telah melakoni 12 pertandingan dengan waktu 158 menit. Selain itu pengalaman di level klub, Munz juga sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman U19. Ia mencatatkan debutnya pada 6 September 2023. Bersama Der Panzer Muda, Munz diturunkan dalam 5 pertandingan internasional dengan total 270 menit bermain. Selain itu, dia juga sempat bermain di 2 pertandingan kualifikasi UEFA Euro U19 Championship dengan total 111 menit. Melihat potensinya yang menjanjikan, PSSI perlu bergerak cepat. Reno Munz berpotensi menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri atau bahkan opsi tambahan bagi timnas senior. Selain piawai bermain sebagai bek tengah layaknya Jai Itzes, Reno Munz juga mampu berkontribusi di sisi kiri pertahanan, mirip dengan peran Kelvin Verdong. Mitchell Bakker, pemain asal Belanda yang kini dikabarkan tengah dijajaki untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya cocok untuk memperkuat skuad Garuda. Berikut 7 kelebihan Mitchell Bakker. Sebagai seorang bek kiri, Bakker sudah mencatatkan karir yang cemerlang di berbagai klub besar Eropa mulai dari Jong Ajax, PSG, Bayer Leverkusen, Atalanta, hingga Lille. Berikut kelebihan utama dari Mitchell Bakker, pemain yang digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. 1. Skill individu yang istimewa. Mitchell Bakker dikenal memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Penguasaan bola yang terampil membuatnya mampu beradaptasi dengan berbagai skema permainan, baik itu permainan cepat maupun menghadapi pressing ketat lawan. Kemampuan ini juga menjadikan Bakker andal dalam situasi-situasi genting yang membutuhkan ketenangan ekstra. 2. Akselerasi lincah. Sebagai seorang bek sayap modern, Bakker memiliki kecepatan dan akselerasi yang mengagumkan. Hal ini memberinya keunggulan saat menyerang maupun bertahan dalam situasi 1 lawan 1.
Kecepatannya sering menjadi senjata utama dalam melawan penyerang sayap lawan sekaligus memberikan opsi serangan balik bagi tim. 3. Umpan akurat. Baker juga memiliki akurasi umpan yang baik. Kelebihan ini membuatnya kerap menjadi eksekutor bola mati. Kaki kirinya sering menghasilkan umpan-umpan matang yang berbahaya bagi pertahanan lawan, baik lewat open play, tendangan bebas, maupun sepak pojok. 4. Kuat dalam bertahan. Sebagai bek kiri, Mitchell Baker memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Ia pandai membaca permainan dan sering memenangkan duel-duel udara maupun pertarungan bola bawah. Komisi 10 DPR panggil Menpora, bahas naturalisasi. Komisi 10 DPR RI berencana memanggil PSSI melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo untuk rapat kerja pada 22 atau 23 Januari 2025, setelah DPR selesai reses. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyampaikan pemanggilan ini tak hanya berakitan pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, tetapi bakal membahas banyak hal. Pada kesempatan yang baik ini, saya, pimpinan Komisi 10 DPR RI, ingin menyampaikan aspirasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Seperti naturalisasi, rencana strategis PSSI, hingga program-program Menpora juga. Rapatnya, setelah dibuka masa sidang, setelah reses. Komisi 10 sudah menjadwalkan rencana tanggal 22 atau 23 Januari, menyesuaikan dengan Menpora, ujarnya kepada bisnis melalui pesan singkat. Adapun, menanggapi soal naturalisasi calon pemain timnas. Indonesia, lalu membeberkan hingga kini pihaknya sudah menerima 2 nama yang hendak melakukan proses naturalisasi. Kendati demikian, dia ini enggan menyebut siapa 2 orang tersebut. Di sisi lain, politikus PKB ini menyampaikan pihaknya menghormati dan menghargai keputusan PSSI memberhentikan Shin Tae-yong karena itu merupakan hak prerogatifnya dilanjutkannya, pihaknya turut yakin bahwa PSSI sudah mengkalkulasi dan menganalisis semua keputusan dengan matang sebelum mengganti Shin Tae-yong. Jadi mari beri kesempatan pelatih baru bekerja agar timnas kita bisa lolos Piala Dunia 2026, pungkas lalu. Menteri Hukum RI, Menkum RI, Supratman Andi Aktas, mengaku menerima 1 permohonan naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sosok tersebut digadang-gadang akan membela timnas Indonesia jika diproses. Ada 1 yang sudah kami proses ya, kata Supratman saat ditemui Okezone di Geraha Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jakarta Selatan. Kendati demikian, Supratman tak hafal identitas pesepak bola keturunan Indonesia yang diusulkan oleh PSSI tersebut. Ia menyebut, sosok itu berasal dari Belanda. Terlepas dari itu, Supratman mengaku, pihaknya belum menerima usulan permohonan naturalisasi lagi dari PSSI. Jadi, untuk saat ini, hanya 1 pemain saja yang sedang diproses. Tapi yang lain belum ada permohonan kepada kami, terang Supratman. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan, proses naturalisasi Ula Romeni sudah mulai berlangsung. Bahkan, federasi juga sedang mengupayakan untuk Jairo Riedewald. Perlu diketahui, proses naturalisasi pemain mesti mendapat persetujuan dari DPR RI. Setelah itu, berkas akan dilimpahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto untuk diterbitkan ke Pres Keputusan Presiden. Setelah itu, sang pemain akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, mereka wajib mengajukan perpindahan federasi ke FIFA dari negara asalnya menjadi Indonesia atau PSSI. Menpora jawab Mitchell Baker jadi calon naturalisasi timnas. Nah, itu. Menpora RI Dito Aryo Tejo menjawab soal kabar Mitchell Baker jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Saat ditanya tentang nama-nama calon pemain naturalisasi, Dito mengatakan ada 3 pemain yang segera diproses untuk memperkuat tim Merah Putih. Namun, hanya 2 orang yang ia sebut namanya dengan gamblang. Proses naturalisasi, ada Ula, Romeni, Jairo, Riedewald, masih pengerjaan dokumen, kata Dito di kantor Kemenpora, Jakarta. Nah, itu, ujarnya tanpa menyebut nama. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. PSSI dilaporkan tengah menjajaki pemain Lille berdarah Ambon, Mitchell Bakker, untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI. Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu Jairo Riedewald. Kabar tersebut diungkap media Belanda, ET, yang dimuat pada Sabtu malam waktu setempat. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk menggaet Mitchell Bakker. Bek 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, tulis ET. Sama dengan sederet pemain naturalisasi lainnya, Bakker adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia diturunkan sang kakek yang lahir di Maluku. Mitchell Bakker disebut menyadari ketertarikan PSSI, namun pemain jebolan Ajax Amsterdam itu belum memberikan jawaban pasti. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate. Babak baru timnas Indonesia dimulai. Tim berlogo Garuda dinahodai satu di antara legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, yang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Patrick Kluivert punya rekam jejak mentereng ketika masih aktif sebagai pemain. Ia bermain untuk klub sekelas Ajax, AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Kebintangannya itu diharapkan bisa menular untuk perjalanan timnas Indonesia. Berikut ini deretan pemain diaspora yang bisa saja membela timnas Indonesia setelah kedatangan Patrick Kluivert. Dalam daftar ini adalah Miliano Jonathans. Gelandang serang berusia 20 tahun, yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht pada Januari 2025. Ia menjadi satu di antara pemain potensial yang masuk radar naturalisasi timnas Indonesia, setelah penampilannya di Vitesse. Oktober lalu, Miliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Ia mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia ketika itu, Shin Tae-yong. Miliano Jonathans menjadi pemain diaspora yang bisa masuk radar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Ayah Miliano Jonathans berasal dari kota Depok. Konon, dulu keluarganya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Setelah timnas Indonesia kini dilatih Patrick Kluivert, diprediksi membuat perjalanan Jonathans bergabung ke skuad Garuda akan makin mulus. PSSI terus memburu pemain-pemain keturunan bertalenta dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Belanda. Satu nama yang masuk radar adalah Milan Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di pentas Championship musim 2024-2025. Milan Manhoef merupakan pemain muda berdarah Indonesia Suriname Belanda dari pihak ibunya. Milan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger, posisi yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Di Stoke City yang berkiprah di kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2024-2025, Milan Manhoef telah bermain 20 kali, mencetak 3 gol, dan 3 assist. Hey kid. Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan pemain berdarah Indonesia Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Riedewald merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia, Royal Antwerp.
Untuk nama-nama selanjutnya, saya tidak tahu. Silakan tanya Pak Ketua PSSI. Tapi saya bisa beritahu satu nama, yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, jika tak Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari. I could say one name perhaps. It's Jairo Riedewald. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized. Pelatih asal Belanda itu menyatakan bakal ada nama-nama lainnya setelah Jairo Riedewald.